kita masih mengalami pandemi COVID-19. Semoga kita selalu sehat dan kita tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan walaupun sekarang pembelajarannya di rumah, tetapi tetap harus semangat dan rajin mengerjakan tugas-tugas. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai KD 3.15, yaitu tentang mengidentifikasi teks prosedur dari teks yang dibaca. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu setelah nanti kita mempelajari teks prosedur, nah diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi dari teks prosedur yang dibaca. Kemudian sebelumnya sudah pernah mempelajari teks prosedur? Sudah. Menurut kamu teks prosedur itu apa? Seperti langkah-langkah membuat sesuatu. Ya, betul sekali, tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, tujuannya, kalau menurut kamu tujuan dari teks prosedur apa? Untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Ya, bagus, yaitu bertujuan untuk memudahkan pembaca. Nah, memudahkan pembaca untuk mengikuti langkah-langkah atau perintah yang diperintahkan. Contohnya yaitu tentang contoh langkah-langkah membuat nasi goreng. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan pembaca untuk mengikuti langkah-langkah bagaimana cara membuat nasi goreng. Kan pasti ada pembaca yang belum mengetahui bagaimana sih cara membuat nasi goreng. Nah, tujuan dari teks prosedur itu memudahkan membaca untuk yang belum tahu membuat nasi goreng menjadi tahu tentang bagaimana cara membuat nasi goreng, atau membuat teh atau membuat kopi. Kan ada ya yang belum tahu cara membuat seperti itu. Nah, dengan teks prosedur dapat memudahkan kita untuk mengikuti cara-cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu atau memainkan alat musik, memainkan seperti angklung, gitar, seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri teks prosedur. Nah, teks prosedur itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau menggunakan kalimat imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya kalau kita membuat nasi goreng, yang pertama kan kita menyiapkan, siapkan. Nah, itu kan seperti kalimat perintah, siapkan bumbu-bumbu, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif, kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya selanjutnya, kan setelah kita menyiapkan bumbu, selanjutnya kita menghaluskan bumbu. Nah, itu menggunakan kata penghubung atau kata konjungsi yang kronologis agar kegiatannya itu runtut dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat, yaitu gunakan menambahkan atau memberikan keterangan pada kata lain. Nah, seperti selanjutnya, lalu, seperti itu kan kayak runtutan dari langkah-langkah yang akan dibuat. Nah, selanjutnya yaitu, nah ini kan ada contoh cara memainkan angklung. Nah, sekarang Guru minta kamu baca dulu teksnya, cara memainkan angklung, kemudian kamu simpulkan apa kesimpulan informasi dari cara memainkan angklung. Kamu baca dulu ya. Bagaimana? Menurut kamu informasi atau simpulan dari cara memainkan angklung itu seperti apa? Udah bisa dijawab? Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan
Pegang angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Baik ya, terima kasih. Nah, kesimpulannya yaitu ya seperti yang dibacakan tadi ya, pegang angklung dengan tangan kiri, kemudian getarkan secara sering, seperti itu kan nanti akan muncul suara. Nah, menurut kamu kan tujuan teks prosedur itu emang benar memudahkan pembaca. Kan sebelumnya kita belum tahu bagaimana cara memainkan angklung. Nah, dengan adanya teks prosedur kita dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam memainkan angklung seperti itu ya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, dan tujuannya untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga dapat menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, seperti ini tadi tujuannya untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana cara memainkan alat musik seperti angklung. Nah, kemudian ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ya, sudah paham ya tentang ciri-ciri, kemudian tentang tujuan dari teks prosedur sudah paham semua. Baik, semisalnya nanti kalau ada pertanyaan tentang teks prosedur atau tentang lainnya bisa ditanyakan ya, tidak usah sungkan. Baik, sekian dari pembelajaran dari saya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bisa bermanfaat. Kemudian tetap semangat ya. Baik.